Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM memberikan layanan bantuan hukum gratis bagi warga kurang mampu. Di Nusa Tenggara Timur sendiri terdapat 15 organisasi bantuan hukum atau OBH yang memberikan layanan tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Pos Kupang, Irfan Hoi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Irfan. Halo Mei, baik Mei dan Tribuners, bisa saya sampaikan berkaitan dengan organisasi bantuan hukum gratis yang diprogramkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2022 sendiri. Disampaikan dari Kepala Kantor Kanwil Kemenkumham Wilayah NTT, Ibu Dominika Jone, dia menyampaikan bahwa 15 OBH, 15 organisasi bantuan hukum yang terdaftar di Kemenkumham ini merupakan organisasi yang sudah terverifikasi dari total 40 OBH yang sebelumnya mendaftar pada tahun 2021 lalu, yang kemudian diverifikasi oleh pihak Kemenkumham Kantor Wilayah NTT. Nantinya 15 OBH yang tersebar di wilayah Nusa Tenggara Timur ini memberikan bantuan hukum gratis bagi warga ataupun orang-orang yang membutuhkan bantuan hukum. Nah, sementara untuk fokusnya sendiri, menurut Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTT, Ibu Dominika Jone, dia menyampaikan bahwa fokusnya pada masyarakat atau keluarga yang memang benar-benar kurang mampu, sehingga dia menyarankan bagi warga yang memang hendak ingin menggunakan jasa berkaitan dengan hukum ini bisa mengajukan ataukah bisa memberikan mengakses layanan bantuan hukum itu dengan membawa kartu tanda penduduk dan juga surat keterangan kurang mampu dari desa atau ke kelurahan. Nah, sementara dari OBH ini juga bisa memberikan bantuan hukum bagi warga binaan yang ada di lapas melalui surat keterangan ataukah surat pemberitahuan dari kepala lapas yang bersangkutan. Dia menurut Kepala Kantor Wilayah, dia menyampaikan bahwa sebenarnya 15 OBH ini memang masih sangat kurang, tetapi menurut verifikator, menurut orang yang memverifikasi berkas yang masuk ikut mendaftar, hanya terdapat 15 OBH yang melakukan yang lolos, yang dinyatakan lolos untuk bisa bekerja sama dan bisa memberikan bantuan hukum bagi masyarakat. Untuk itu dia berharap agar ke depannya OBH ataukah lembaga bantuan hukum yang ada di Nusa Tenggara Timur bisa lebih banyak lagi membantu ataukah mendaftar ke Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah NTT agar memberikan pendampingan dan juga bantuan hukum bagi masyarakat, karena menurut dia anggaran yang disediakan oleh pemerintah juga diberikan kepada OBH yang berkaitan, sehingga OBH tidak perlu khawatir mengenai anggaran, karena anggaran itu yang pastinya akan diberikan kepada OBH yang bersedia ataukah mampu untuk bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham NTT sendiri. Sebagai informasi bahwa total anggaran sendiri untuk OBH ataukah yang ada di Kanwil Kemenkumham NTT sendiri sekitar 700-an juta untuk tahun anggaran 2022. Nantinya dari total anggaran ini kemudian dibagi ke 15 OBH itu. Dan untuk sistem pembayarannya sendiri, tiap kasus ataukah tiap tahapan akan dilakukan pembayaran oleh kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah NTT. Demikian, Mei. Ya, terima kasih Irfan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Timur. Berikut tayangannya untuk Anda. Di verifikasi tahun berikutnya. Dan kita juga bersyukur karena gini, ada lembaga-lembaga bantuan hukum di NTT ini yang memang sama sekali tidak mendapatkan anggaran dari kami, tapi mereka juga bekerja sama dengan kami untuk menangani perkara-perkara pro bono. Itu ada juga. Jadi sekarang ini kan kami punya kebijakan di setiap UPT ini harus ada pos bakum. Jadi di setiap UPT pemasyarakatan itu ada kantor pos bakum, pos bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu.
Nah, ini juga salah satu cara pendekatan-pendekatan untuk misalnya memastikan pelayanan kualitas itu baik atau tidak. Juga supaya menghindar tidak ada pungutan uang, benar-benar pertemuan berjalan dengan baik, kualitas pertemuan juga ada dan sebagainya. Itu juga dibuka Pusbakum. Maka OBH yang terdaftar itu rata-rata ada Pusbakum di kami. Di Timur hampir semua sudah ada. Di Kupang ini sudah lapas rutan Kupang sudah ada Pusbakum. Jadi begitu tahanan masuk mereka langsung bisa dapat pelayanan dari kita. Itu pendekatan-pendekatan pelayanan. Kami juga berusaha untuk bagaimana makin banyak orang yang mendapatkan bantuan hukum secara gratis kerjasama dengan pemerintah daerah. Ada beberapa kabupaten sudah alokasikan dan melalui peraturan daerah pemberian bantuan hukum bagi orang tidak mampu di daerah. Miskinnya minta maaf, orang miskin di daerah. Pembayaran ke kami. Kebetulan di sini hadir saya punya kasubitnya, jadi nanti dia bisa bantu menjelaskan bagaimana tahapan pembayaran. Kami ingin ke depan jangan hanya persidangan lah. Penyidikan juga penting. Harusnya dari penyidikan itu sudah ada penasihat hukum. Nah, selama ini di permintaan pembayaran realisasi keuangan itu banyak pada tingkat persidangan. Juga di non litigasi, misalnya memberikan pencerahan hukum, menjadi mediator dan sebagainya, mediasi kasus dan sebagainya. Penuntutan 2 juta juga, di persidangan 3 juta, banding 1 juta, kasasi 1 juta, PK 1 juta. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.